Inovasi dalam pembelajaran bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sebuah keharusan. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan penuntun arah dalam lautan informasi digital. Sebagai guru informatika, saya menyadari bahwa siswa masa kini lahir di era digital. Mereka terbiasa dengan media sosial dan kecerdasan buatan. Namun di sisi lain, mereka seringkali belum memahami bagaimana teknologi itu bekerja dan bagaimana menggunakannya secara cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Video praktik baik saya ini berjudul Sinar. Sinar ini memiliki akronim yaitu Strategi Inovatif, Aktif, dan Reflektif menuju Pembelajaran Bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya adalah Dorisman Labudi, SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 4 Buton Kepulauan yang mengampu mata pelajaran informatika. Sebelumnya, pembelajaran informatika di kelas ini masih berpusat pada guru. Siswa belajar mengetik, mengoperasikan aplikasi, tapi belum memahami mengapa dan bagaimana teknologi bekerja. Mereka tahu cara menggunakan komputer, tapi belum bisa menciptakan solusi dengan komputer. Sebagai guru, saya menyadari bahwa pembelajaran seperti ini belum mendalam. Anak-anak perlu belajar berpikir komputasional, bukan sekedar menjalankan perintah. Dari sinilah saya mulai bertanya, bagaimana cara membuat informatika menjadi lebih hidup, kreatif, dan bermakna. Tantangan saya adalah menciptakan pembelajaran yang mendalam dan berpusat pada siswa. Yang kedua, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara kreatif dan bermoral. Siswa diminta membuat produk digital, yaitu membuat video motivasi atau ajakan kepada seluruh warga sekolah untuk sadar akan sampah dan menghemat energi listrik. Karena sekolah kami masih menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ini adalah sebuah proyek yang nyata, relevan, dan penuh makna. Untuk mewujudkannya, saya menerapkan inovasi pembelajaran berbasis design thinking dan project discovery. Tahap 1, berempati. Di sini siswa melakukan survei sederhana. Masalah apa yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Mereka menemukan isu sampah plastik dan boros listrik. Menurut kamu, apakah di sekolah kita masih banyak sampah plastik yang berserakan? Iya, masih lumayan banyak. Biasanya kelihatan di sekitar halaman depan sekolah dan belakang sekolah. Biasanya, sampah plastik itu berasal dari mana saja? Kebanyakan dari bungkus makanan ringan, sedotan plastik, sama botol air mineral yang dibuang sembarangan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Saya Nur Hidayah dari kelas 9. ada yang bisa dibantu? Begini, Pak. Kami sedang melakukan kegiatan survei sederhana tentang penggunaan listrik di sekolah untuk mengetahui bagaimana tugasan kita dalam menghemat energi listrik. Kami mohon izin untuk mewawancari Bapak. Waktu wawancaranya hanya sebentar, sekitar 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Menurut Bapak, bagaimana kita menggunakan listrik di sekolah ini? Apakah sudah termasuk hemat atau masih boros? Ya, menurut Bapak, untuk penggunaan listrik, terkhusus SMP Negeri 4 Buton Kepulauan itu masih sangat boros. Ruangan mana yang paling banyak menggunakan listrik? Ya, untuk penggunaan listrik sendiri itu mulai dari ruang kelas sampai dengan ruang kantor. Ruangan yang paling sekali banyak menggunakan listrik itu adalah ruang kantor ini sendiri. Mungkin kamu bisa lihat di sini ada printer. Ya, kalau kita lihat lagi ada laptop di meja, kemudian ada kipas angin dan lain sebagainya. Nah, itu semua menggunakan listrik yang sangat besar, ya, terkhusus di ruangan kantor ini. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa untuk membantu mengurangi pemborosan listrik di sekolah? Ya, menurut Bapak, untuk mengurangi pemborosan listrik di sekolah, ya ini membutuhkan beberapa perhatian dari semua pihak, baik itu guru bahkan siswa yang ada, seperti mematikan lampu dan elektronik yang tidak digunakan, serta menerapkan kebiasaan hemat energi berupa kampanye dan lomba yang bisa kita adakan di sekolah kita. Tahap 2, mendefinisikan masalah. Mereka menganalisis akar masalah dan menuliskannya. Tahap 3, mencetuskan ide.
Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 membuat video ajakan tentang buang sampah pada tempatnya. Kelompok 2 membuat video ajakan tentang menghemat energi listrik. Tahap 4 membuat produk. Mereka mulai merancang karya digitalnya. Di sini setiap kelompok membuat video kurang lebih 1 menit. Kami kelompok 1, ayo jadi pahlawan bumi. Cukup dengan buang sampah pada tempatnya. Apakah kamu berpikir sekolah kita bisa seindah ini kalau semua orang peduli? Tapi sayangnya masih banyak yang buang sampah sembarangan. Hei, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Satu bungkus plastik yang dibuang sembarangan bisa mencemari bumi berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Tapi, satu tindakan kecil membuang sampah pada tempatnya bisa menjaga kebersihan, keindahan, dan kesehatan kita semua. Bayangkan kalau setiap siswa melakukannya, sekolah kita pasti jadi lingkungan yang nyaman dan membanggakan. Yuk, mulai hari ini kita jadi generasi yang peduli. Buang sampah pada tempatnya, karena bumi yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Kami kelompok 2, gotong royong menjaga energi agar bumi tetap lestari. Pernah tidak kamu lihat lampu dan kipas tetap nyala padahal kilasnya kosong? Itulah salah satu penyebab kenapa sekolah kita jadi boros listrik. Yuk, kita mulai dari hal sederhana. Gunakan cahaya matahari saat siang hari. Cabut charger dan alat elektronik setelah digunakan. Matikan lampu, kipas angin atau proyektor saat tidak dipakai. Ingat, setiap kilowattliter yang kita hemat berarti kita bantu bumi mengurangi emisi dan sekolah juga bisa lebih efektif menggunakan listrik. Ayo, jadi generasi cerdas yang peduli energi. Hemat listrik bukan berarti lebih, tapi bukti kita peduli. Dan sekarang, gunakan semangat bukan listrik berlebih. Setelah itu mereka membuat QR code yang berisi gabungan video karya digital mereka untuk kemudian bisa diakses dan dinonton oleh seluruh warga sekolah. Tahap 5 menguji dan merefleksi. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman. Siswa lain memberi masukan. Saya sebagai guru menilai berdasarkan proses, kolaborasi, dan makna, bukan hanya hasil. Pembelajaran ini bukan lagi sekedar mengetik atau menonton tutorial, tapi mencipta dan berpikir kritis. Hasilnya luar biasa. Siswa tidak hanya memahami cara membuat program atau desain, tapi juga memahami makna di balik teknologi. Mereka belajar bagaimana logika komputasional membantu memecahkan masalah nyata, bagaimana kerjasama membuat ide menjadi karya, dan bagaimana teknologi harus digunakan secara bijak. Dari proyek ini, saya melihat perubahan nyata. Siswa lebih percaya diri, lebih reflektif, dan lebih mandiri. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila pun tumbuh dengan alami. Gotong royong dalam tim, bernalar kritis dan kreatif dalam desain, serta berakhlak mulia dalam etika digital. Guru informatika bukan hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tapi menuntun anak-anak menjadi pencipta teknologi yang bijak dan beretika. Mari kita terus berinovasi, aktif mencipta, dan reflektif dalam setiap langkah. Karena di tangan guru yang menyala, masa depan digital Indonesia akan semakin bersinar.